Baru saja tadi kita saksikan bersama pelaksanaan upacara peresmian dan delivery dari KRI Bung Karno 369 yang tadi dihadiri dan dipimpin juga langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang kelima, Ibu Hajah Profesor Honoris Causa Ibu Megawati Soekarno Putri, dan alhamdulillah berjalan lancar. Kemudian juga sekaligus pengukuhan Komandan KRI Bung Karno 369 yang sudah dilantik dan langsung mengawaki kapal ini. Pelaksanaannya sudah dimulai dari first steel cutting, kemudian keylaying, kemudian pelaksanaan launching, SAT, dan HAT, dan akhirnya delivery. Semuanya berjalan lancar dalam waktu 12 bulan ya. Jadi tepat waktu, dan alhamdulillah semua kriteria yang diinginkan untuk menjadi kapal korvet sudah tercapai semua. Memang masih ada beberapa tambahan FFBMW, fitted for but not lit untuk persenjataan yang sifatnya dari luar ya. Nanti akan dilengkapi dan menjadi korvet sekaligus kapal kepresidenan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Silahnya akan dilengkapi sesuai dengan fungsi azasi dari korvet itu sendiri. Tapi tugas pokoknya adalah lebih ke arah peperangan permukaan dan peperangan anti udara. Jadi nanti dilengkapi dengan peluru kendali baik surface to surface missile untuk anti permukaan, kemudian meriamnya juga diganti dengan kaliber yang lebih besar, kemudian juga dilengkapi dengan surface to air missile untuk anti udara. Jadi untuk fungsi bawah air belum dilengkapi. Nanti kita lihat peruntukannya apakah memang perlu, karena ada beberapa tugas korvet yang spesifik untuk hanya peperangan anti kapal permukaan dan anti udara saja, dan ada yang khusus untuk multipurpose sampai dengan peperangan anti kapal selam. Kemudian yang kedua tadi, untuk penugasannya nanti kapal ini akan ditempatkan di Armada 1. Jadi Armada 1 bermarkas di Tanjung Pinang. Nanti dalam kondisi damai ini lebih diperuntukkan untuk kapal kepresidenan, tapi apabila situasi mendesak bisa saja digunakan untuk keperluan untuk kombatan, untuk full mission untuk tempur. Silakan yang juga mirip seperti ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan, memang sister ship. Nanti mungkin namanya kita belum tentukan, bisa saja KRI Bung Hatta misalnya, atau nama yang lain ya, nanti akan ditentukan kemudian. Tapi sudah diprogramkan atau direncanakan untuk membangun kapal kedua yang mirip seperti ini, mungkin persenjataannya lebih lengkap mungkin. Gitu. Tadi yang pertama sistem komunikasi pasti akan dilengkapi. Jadi PIT juga akan dilengkapi lengkap. Selain sensor, dia peralatan navigasi komunikasi lengkap, termasuk komsat dan visat. Jadi dia bisa berhubungan dengan semua, baik itu dengan pesawat, dengan kapal maupun dengan kapal selam. Itu ya, rencanakan. Ada lagi izin Bapak? Ya, layaknya lah kita beri nama Presiden RI yang pertama ya, yaitu Bung Karno. Dan kemudian kenapa diresmikan tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila kebetulan, dan Presiden Soekarno, Presiden Indonesia yang pertama ini, atau kita lebih kenal dengan sapaan yang akrab adalah Bung Karno, itu adalah salah satu perumus Pancasila ya. Nah, ini penting sekali. Jadi ada kaitan sejarahnya, dan ini memang dipilih tanggalnya tanggal lahirnya Pancasila karena beliau juga perumus Pancasila ya. Itu kira-kira. Sampaikan, kapal ini juga selain kapal untuk tempur, juga kapal kepresidenan ya. Kapal kepresidenan yang sebelumnya yang kita miliki lebih kecil dari ini, KRI Barakuda ya, di era Presiden Soeharto. Kapal kepresidenan adalah FPB 57, panjangnya cuma 57 sampai 59 meter.
Nah ini kita sudah lebih maju lagi, dan persenjataannya yang KRI Barakuda juga tidak lengkap. Nah ini akan lebih lengkap dari yang sebelumnya, makanya kita pilih sekarang kita agak meningkat sedikit jadi KRI Bung Karno dan jenis korvet. Korvet ini kemampuan tempurnya jauh lebih baik daripada FPB 57. Itu pertimbangannya. Dan kenapa dipilih nama Bung Karno? Karena kapal kepresidenan, jadi harus nama presiden pertama. Dan korvet kepala nomor lambung kepala 36 itu adalah jenis korvet, dan selalu nama pahlawan. Kalau kepala 3 ya, Satkor, satuan kapal eskorta, itu selalu nama pahlawan. Makanya dipilih nama pahlawan, dan sekaligus karena ini kapal kepresidenan, kita pilih nama presiden pertama kita, KRI Bung Karno. Jadi ini udah jauh lebih meningkat, persenjataannya juga jauh lebih baik dibandingkan kapal kepresidenan yang lalu, yang lama. Seperti FPB 57 desain dari Lursen, kemudian LPD awalnya desain dari Korea, tapi ini desain dari anak bangsa sendiri langsung. Jadi ini suatu kemajuan kalau menurut saya. Dan ini memang di bidang permesinan kita masih dari luar, tapi dari desain, kemudian platform, kemudian sistem komunikasi sudah menggunakan banyak peralatan dalam negeri. Ya, ini sudah 80% tadi yang disampaikan. Ya betul. Untuk jenis korvet apalagi baru kali ini kita buat. Korvet yang sebelumnya dibuat di Belanda dari Damen. Saya rasa